setiap tahun oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi lainnya. Saat ini kami sangat tertarik dan memiliki minat untuk boleh ambil bagian di dalam kegiatan usaha Bapak dan Ibu. Bukan berarti kami memiliki kemampuan yang lebih, tetapi kami ingin berbagi sedikit yang kami ketahui. Nanti barangkali bisa berguna bagi Bapak Ibu di dalam menjalankan usahanya, tentu saja supaya usahanya lebih baik. Saat ini nanti di samping dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi, juga ada beberapa Bapak Ibu yang cukup pengalaman pengabdian masyarakat di tempat lain, serta ada mahasiswa yang kebetulan juga tertarik untuk ambil bagian di dalam kegiatan KKN di Kota Barat ini. Nanti tim akan menyajikan hal-hal yang dipandang perlu bagi Bapak dan Ibu yang bermanfaat, serta juga teman mahasiswa. Mungkin teman mahasiswa di samping hari ini juga masih cukup beberapa waktu untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu. Tentu saja kehadiran kami banyak kekurangan, tidak sempurna, kami mohon untuk dimaafkan, dan nanti mungkin bisa talkshow Bapak Ibu bisa menyampaikan yang menjadi pendapatnya atau pertanyaan, kemudian tim pengajian bisa memberikan gambaran atau masukan. Selamat untuk mengikuti talkshow ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Biasanya sudah dikatakan ini pula teori, prakteknya beda, yang betul jelas ya. Tetapi dengan kita berdiskusi, barangkali nanti akan ketemu ide-ide baru. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti judulnya itu adalah penguatan UMKM pedagang kuliner di Kota Barat, Solo, dan nanti akan setelah kami hari ini yang menyampaikan sesuatu itu nanti adik-adik mahasiswa ini yang kebetulan tim KKN 293 angkatan 293. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya syukur alhamdulillah kita semua walaupun hanya beberapa bulan lagi kita bisa bertemu dalam sesi penguatan UMKM. Mungkin itu saja dari saya, tidak perlu hanya memberi, nanti masih ada sesi mungkin tanya jawab nanti ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari tim kelompok SSB Manajemen Keuangan. Untuk pembicara pada siang hari ini akan ada 3. Yang pertama, Bapak Dr. Bambang Saroso MSI. Kepada Bapak Bambang bisa monggo dipersilakan maju ke depan dahulu Pak. Karena setiap Jumat saya datang itu pasti disuguh. Nah, saya hitung-hitung mau saya datang situ Rapopo, parkir saja saya gratis. Jadi saya susul ramena. Sudah, aku tepuk tangan gitu. Tapi bahwa apa ya itu kalau saya udah subuh alasannya adalah muntah. Nah akhirnya saya agak jarang datang karena ada wakil saya Irfan, mahasiswa saya. Lah di sini problemnya adalah apakah setiap program itu bisa berkelanjutan? Nah ini masalah. Dua perbedaan ini kalau dari UMS mungkin dari pemikiran elek
itu pedagang-pedagang halang aja sih ngomong toh. Nah ini masuk acuan. Yang lainnya sudah itu dengan sombongnya karena merasa punya teori, pedagang diarahkan ke raiso kabeh. Nah semua pedagang pedagang. Nah konflik ini yang menjadikan semua program itu tidak akan bisa jalan. Kalau PNS mau introspeksi sedikit, itu hanya tidak ada yang berkelanjutan. Lalu KKN mungkin saja yang nanti masukan karena saya bilang tadi kalau dia masukan syukur kritik tidak terserah. Dibikin bagaimana supaya program ini terus berlanjut. Nanti KKN berikutnya siapa programnya kalau di sini ya gitu. Dan sebaliknya juga pedagangnya ya ngono. Ya kudunya lah dibantu ngono ya terima. Terus dibantu saya protes. Alah dibantu ini dikumpulnya kesel-kesel wae apa-apa. Nah, dan sudah muncul itu tidak akan bisa lakukan. Nah ini yang paling bagus kalau mau berkelanjutan ada hubungan komunikasi yang terus-menerus dilandasi dengan rasa kejujuran. Bahwa kesulitan utama para pedagang Kota Barat adalah ini, diskusikan dengan UNS. UNS punya saran begini secara teori. Pedagang orang iso mas, kayak gini. Sampai diskusikan ketemu titik di mana program itu bisa jalan. Tapi kalau pun tidak, tadi KP berpesan itu, UNS sombong dengan merasa pandai teorinya, pedagang merasa sombong dengan prakteknya. Ya, ini tidak ada gaduh. Ini pengalaman saya selama mulai tahun 91, yaitu ada beberapa yang gagal, tapi ada beberapa yang berhasil. Tahun 91 saya bangun kelompok bapak-bapak di Nogosari, itu sampai sekarang masih langgeng. Ada kemungkinan besar saya sudah 2 tahun tidak saya pinjam, tapi dia selalu laporan ke saya. Terakhir 21 bapak-bapak itu sudah punya modal uang mereka sendiri sekitar 65 juta. Tapi tahun 91 Pak, bayangkan itu berapa tahun? Dia mikirin, wah sudah ini mau pengen berapa tahun, nggak punya proses itu mau nggak sampai 91 terus aja. Tapi yang gagal tidak ada, saya bangun di Mutilan itu, ya akhirnya nggak bisa jadi. Kemudian Irfan nggak tahu ini terus gue laporan aku, jadi tak isu ini dia hanya menyelesaikan sekolah S2, dia alasan lagi, semua cari pembenaran. Pak saya jangan jual, ya saya masih jalankan proses saya, les aplikasi. Soal pertanyaan saya masih berlanjut enggak? Program yang saya bangun platform pembayaran. Nah saya kritik ke mahasiswa, saya nggak lanjut. Bapak nanti kalau ada kelanjutan dari mahasiswa, monggo temui dengan baik, kira-kira kalau terjadi hubungan komunikasi yang baik, landasan kejujuran semua, saya rasa kita akan bisa diselesaikan. Nah itu pengalaman yang saya lakukan itu. Kemudian juga kami sedang membangun satu kegiatan gitu. Yang ide pokoknya adalah dari Pak Guru Agustinus. Jadi beliau cerita yang sebelumnya ini sudah pernah saya sampaikan ke Mas Agus. Tapi ya tadi karena putus komunikasi tadi belum bisa jadi. Tapi nanti Pak Guru akan bisa cerita. Dan ini yang sedang saya bangun di daerah umum. Kalau yang bapak-bapak itu masih ada sekitar 65 juta Pak. Sehingga mereka kebutuhan duit itu terpenuhi dari mereka sendiri. Kalau ada dari bank datang ke kelompok itu, wah dengan bangganya dia bilang kami tidak perlu duit, kami sudah punya sendiri.
bapak-bapak itu dari 21 anggota. Tapi ingat, 91 sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun. Mereka dengan kontinu terus berani. Yang di Solo Timur itu khusus ibu-ibu saya bangun tahun Oktober tahun 2000. Kemudian tahun 2016 kemudian tahu-tahu saya ganti, saya bilang ke pengelola yang di sana bubar saja. Tapi itu khusus untuk ibu. Karena memang yang saya percaya waktu itu saya bangun itu masih ibu. Karena begitu ibu itu pinjam, itu mesti dia pulang ke rumah. Terus ya duitnya dipakai keperluan rumah tangga. Tapi kalau yang saya bentuk bapak-bapak, kita negara duit, mau bisa. Lalu sampai duit ke anak. Itu tidak sampai konsep korban keluarga. Tapi itu saya minta karena bapak-bapak itu kalau Boyolali itu dia mau membangun kekuatan dari modal sendiri itu secara nanti. Memang rasa setiap bulan cuma itu 10 terus dari. Nah sebenarnya ide yang terbaru kami itu adalah nanti pada saya juga istilah kami adalah bersama, tapi nanti bisa diceritakan oleh Pak. Dan ini sebenarnya pengalaman ini bapak-bapak ibu-ibu masukan atau berikan monggo. Tapi saya masih mempertanyakan untuk UMS itu adalah apakah ini akan bisa berlanjut terus. Sebaliknya itu akan berlanjut kalau memang bapak-bapak juga menginginkan bahwa ada yang ikut mendampingi. Nah kalau dua kepentingan itu sama-sama ada, ini akan berlanjut. Tapi kalau sudah punya persepsi masing-masing bahwa Kota Barat katanya pengen berharap banyak dari UMS, sebaliknya UMS juga merasa berjasa pada KM Kota Barat, ini tidak ada masalah. Yang bisa menanggakan adalah bahwa kita semua butuh UMS untuk berkata Kota Barat, berkata Kota Barat butuh UMS, bukan kepentingan. Nah ini kira-kira begitu proses masukan dari saya tentang kalau kita menjalin satu hubungan atau bentuk nyata dari kehidupan pengabdian itu coba mengamati bahwa ini adalah pengabdian yang langgeng yang ada di UMS. Ini masukan dari saya kemudian. Pernah Pak Lukman bilang ke saya bahwa aneh yang di Solo itu kok sampai ada kegiatan pengabdian sampai 10 tahun 40 tahun. Tapi malah saya bubarkan pada saat 16 tahun. Karena saya ya, ada sesuatu yang kita bicarakan di sini sehingga tidak jalan lagi. Nah, ini adalah masukan untuk berdagang monggo kalau bisa manfaatkan dari situ. Tapi landasannya adalah bahwa ini kebersamaan untuk membangun bukan kepentingan masing-masing. Adalah kepentingan UMKM. Begitu muncul kepentingan pribadi, kita akan bisa. Dasarnya adalah kebersamaan UMS dan kata Kota Barat. Salah saya itu terima kasih bisa jalan atau nuwun. Bagus, Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam kuliner Kota Barat, pedagang kuliner Kota Barat, Pak Bambang Saroso ini dan Pak Heru, kemudian tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi UMS, juga teman-teman mahasiswa yang di kuliner Kota Barat. Ya. Sebelumnya kami sampaikan di situ ada keluarga masa bahwa kita bisa bertemu berkumpul pada siang hari ini. Kemudian yang berikut itu tadi sudah banyak disampaikan baik Pak Bambang, Budia, Pak Bambang Saroso bahwa kuliner ini memang ada sudah lama, ya. Jadi sudah beberapa tahun adanya di Kota Barat. Seperti yang dikatakan tadi, bukan berarti
UMS ini nanti akan membawa ilmu yang segitu banyaknya untuk mengembangkan kuliner budaya. Jadi ada kebersamaan ya, antara pedagang kuliner di Kota Barat ini dan juga dari UMS ya. UMS tadi sudah dikatakan oleh Budia bahwa ini merupakan salah satu kerjaan perguruan tinggi ya. Mau nggak mau besok itu harus tiga-tiganya itu, termasuk pengabdian masyarakat yang siang hari ini dilakukan. Nah kemudian bukan dipungkiri lagi ya bahwa UKM khususnya kuliner Kota Barat itu merupakan bagian dari negara kita yang bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaannya itu sangat diperhitungkan. Kalau Bapak Ibu melihat di katakanlah namanya Bank Indonesia, itu perannya UKM itu besar sekali dalam pembangunan negara Indonesia ini ya. Jadi banyak diterpa macam-macam, ternyata UKM ini mempunyai peranan yang sangat besar ya di dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di sini ya pada siang hari ini kuliner Kota Barat yang ada di sini yang katakanlah termasuk jangkauan UNS ya. Kami di sini mendatangi pada kuliner ini ya, katakanlah Bapak Ibu jangan berputar pada hanya bagaimana caranya masak ini karena kuliner ya. Jadi jangan berputar bagaimana cara masaknya ini, masak ini, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana kelangsungan hidup kita pedagang kuliner Kota Barat kalau perlu bisa berkembang. Ya, tadi banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ya itu bahwa masakan seenak apapun kalau orang itu tidak tahu, tidak mengenal Bapak Ibu semuanya, oh ternyata ada di Solo itu ada kuliner Kota Barat. Ya saya sendiri bersama kebetulan saya rumahnya jauh di timur sana ya, jadi agak jauh dari Kota Barat. Namun setiap saat kami impresif, ya, kami melihat kuliner-kuliner yang ada di sekitar kita, ya, termasuk salah satunya Kota Barat ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak, katakanlah saya yakin Bapak Ibu sudah ya, jadi mengenali teknologi, khususnya teknologi digital ya, yang kaitannya dengan teknologi digital itu, Bapak Ibu akan ketinggalan. Hari ini begini, besok sudah lebih maju lagi, lebih maju lagi. Oleh sebab itu, dari UNS merasa terpanggil ya, dalam hal ini bukan akan memberikan teknologi kepada Bapak Ibu tidak, tapi mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa itu penting. Teknologi digital yang berkembang saat ini penting diikuti bagi kuliner Bapak Ibu semuanya. Ya, misalnya banyak Bapak Ibu mungkin mendengar ya, ada Tokopedia, ada katakanlah yang lain-lainnya itu kadang-kadang itu ya. Tapi kalau kuliner ada yang kaitannya GoFood ya, Gojek, GrabFood dan sebagainya itu banyak sekali. Ya, tapi sekarang berkembang lagi ya. Ternyata lebih murah, lebih hemat ya. Media sosial yang berkaitan dengan sosial commerce ya. Jadi tidak hanya kita harus mendaftarkan kehilangan uang yang banyak, misalnya ke mana saja ya, misalnya ke Tokopedia dan sebagainya. Tapi sekarang itu hubungan kita tiap hari buka HP, nah itulah kita bisa menawarkan diri. Oh di Kota Barat itu ada kulinernya, ada steaknya, ada ayam gorengnya, ada ininya dan sebagainya. Orang bisa tahu. Ya, dengan membuka itu nanti orang bisa tahu ternyata suatu saat nanti misalnya orang luar kota berkunjung ke Solo akan mampir Kota Barat. Misalnya orang Solo sendiri ingin mencoba tiap hari tidak harus masak di dapur semuanya ya. Cuma sekarang itu kadang-kadang kalau kepingin refreshing ya keluar dan sebagainya bersama keluarga. Nah ini salah satunya alternatif adalah kuliner Kota Barat. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hanya berputar pada bagaimana mencari modalnya, bagaimana memasak ini, bagaimana memasak itu. Tapi kalau tidak dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya, repot. Nah sekarang mudah sekali ya, Bapak Ibu saya yakin semua anggota keluarga punya HP ya, dan sebagainya ya. Dan kalau saya sendiri ya, keluarga sendiri misalnya ada anak-anak yang memberitahu, oh di sana ada kuliner baru, di sana ada kuliner baru ya, di Kota Barat ada. Nah ini setiap bulan itu mesti ada. Jadi tidak setiap hari ibu-ibu itu masak di rumah itu tidak.
sebagian besar masak, ada sebagian besar jajan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus memperkenalkan diri teknologi digital ini kepada masyarakat pada umumnya. Sekarang lebih mudah, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu akan misalnya bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram dan sebagainya, itu akan lebih mudah memperkenalkan dagangan Bapak Ibu atau kuliner Kota Barat yang pada umumnya kepada masyarakat umum. Nah, ini kami tekankan pada Bapak Ibu semuanya, bukan berarti tim kami datang di sini akan memberikan itu, enggak. Ya, mengajak Bapak Ibu, Bapak Ibu dan sebagainya untuk melakukan hal itu, untuk mengingatkan hal itu. Saya yakin Bapak Ibu mudah, ya, putra putri Bapak Ibu yang generasinya yang muda-muda itu akan lebih mudah katakanlah memahami teknologi ini. Saya sendiri termasuk jadul, ya, orang-orang jadul ketinggalan, namun dari cerita anak-anak saya itu bisa kemana saja bisa mengenali, ya. Misalnya minggu yang lalu kemana ke Karanganyar, nanti ke Sukarjo, nanti Kota Barat dan sebagainya, itu mudah. Jadi kalau Bapak Ibu hanya kembali lagi tadi, ya, Bapak Ibu hanya berputar pada intern saja, ya. Misalnya bagaimana masaknya, terlalu asin dan sebagainya, modalnya dari mana dan sebagainya, akan ditinggal jauh dari yang lainnya. Dan yang lainnya melalui katakanlah sosial media ini, ya, kata sosial commerce ini, ya, mudah. Bisa membuat TikTok, bisa membuat Instagram, bisa membuat ini dan sebagainya, akhirnya bisa dikenal masyarakat. Tapi dengan catatan kalau internetnya sudah betul, ya. Jadi salah satu contoh misalnya yang nggak betul, ya, ya, pernah ada kuliner di sekitar saya sana, rasanya tidak enak sama sekali. Ya tidak, malah dia duduk di tenda itu, ya, tapi tidak ada yang datang. Karena saya pernah coba sendiri, ya, wah lah rasanya kayak gitu. Nah, ini kalau kuliner itu terutama yang jelas rasanya lagi sudah bagus, tinggal memperkenalkan diri dengan teknologi digital ini. Jadi ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu nanti melalui putra putrinya atau katakanlah generasi muda itu bisa akan selalu, ya, memperbarui adalah karakternya dengan teknologi digital ini, ya. Jadi bisa melalui apa saja, apalagi pada saat ini ada katakanlah Mas dari KKN ini mungkin lebih canggih, ya. Kalau saya sendiri nol, ya, dalam hal teknologi, tapi dalam hal kaitannya dengan itu adalah penting sekali teknologi digital itu adalah kita lakukan terus, ya. Jadi tidak ketinggalan kuliner Kota Barat ini harus selalu demikian, selalu update terus, ya. Dagangannya harus selalu update. Jadi keberlanjutannya, lalu kemudian perkembangannya itu harus selalu diupdate terus di dalam teknologi digital tadi, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu macet hanya berputar pada internet tadi, ya. Nah, ini kami dari UNS itu memang utamakan itu harus yang penting sekali. Apalah artinya kalau bisa membuat tapi tidak bisa menjualnya. Kalau kita hanya katakanlah tiap hari membuat langsung beberapa Kota Barat, membuat beberapa Kota Barat, nah ini akan repot sekali. Tapi kalau dibangun dengan teknologi tadi, akhirnya Bapak Ibu bisa dikenal di Surakarta maupun di luar Surakarta. Ini, ya. Jadi itu memang mudah diucapkan, tapi harus saya keras dari Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya menggunakan itu nanti biayanya mahal, ya. Jadi kalau membuat itu putra putri Bapak Ibu saja, saya kira bisa, ya. Jadi Instagram dan sebagainya, ya. Ini yang perlu kami tekankan, ya. Jadi berkali-kali pengabdian masyarakat seperti itu, bahwa teknologi ini sekarang mulai canggih, ya. Sekarang hari ini seperti A, besok B, besok C, selalu berubah, ya. Jadi katakanlah generasi sekarang selalu terus berubah. Saat nanti tahun depan, tahun berikutnya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu harus disadari kalau ingin berkembang bisnisnya, berkembang kulinernya, salah satu kuncinya adalah itu teknologi digital itu harus dipegang terus.
Mungkin nanti bisa pendampingan dari adik-adik yang KKN, mungkin dari UNS itu bisa bagaimana caranya memperkenalkan diri atau caranya membuat ini dan sebagainya, nanti akan difasilitasi, akan dicarikan mana sebaiknya seperti apa nanti, terutama Pak Agus nanti tidak bosan-bosannya mengajak anggotanya untuk katakanlah menggunakan teknologi digital ini. Saya kira seperti ini nanti bisa dilakukan dalam diskusi supaya nanti bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Mas, Bapak Ibu yang sangat hormati. Misalkan matur apa meneh. Wis diborong Pak. Diborong Pak ini kalau Pak Bambang bolak-balik ngomong pokoknya syaratnya siji jujur. Kalau ngaret ya dibilang berapa kali dan datang tinggi mau jujur. Nek mana tambah siji mana yang ngomong jujur kurang. Tambah siji mana apa? Jujur. Orang jujur tapi jujur. Jujur benar dan yo bareng-bareng. Namun kalau ini sampai Mas tetap berarti wis ora kehidupan dan Mas Agus yang suwi berarti wis hidup namanya kehidupan. Namun kalau yang buat Bapak Ibu, kalau memang lebih tarik memiliki tahun bersonan kasih kedua, jika nek dulu kan, kalau mereka senengnya maem sebelum posisi itu wonten operator sing dodol asmane wong Solo niku posisipun wonten wetan Mas niku negarane mahasiswa sak pincuk iki mung 500 niku dan niku mahasiswa setengah 60 wis manganilah istilahnya 200 cukup tambah kuku ya saya gitu. Dan itu lajeng berkembangnya tahun lajeng wonten balik tak sing madhep nang kono iki ora mahasiswa kalau kan langganan mahasiswa lari-lari sekolah ngono lah semuanya mau kos-kosan iki nang kono wis paling murah makane tak terus mulai motor, mulai mobil, mahasiswa mendadak berapa miliar. Nah, kendati itu terus di depan menikah, tajam wonten sisih led. Gandeng sing terkenal wong Solo, tapi jeneng yo wong Solo. Saya sakit. Terus ada yang meneh kalau dalan wong Solo meneh itu tak ada, meneh sampai papat atau gitu. Wong Solo kabeh. Terus gandeng sing wong Solo sing pertama. Nek wong anu pokoke wong Solo jadi yang pendatang pokoke ngertine wong Solo. Wong Solo sing pertama wong Soeneng liyane sing nyanyi. Lajeng menapa? Ditambahi tulisan wong Solo asli. Jadi palsu. Ya modal kecap sih, kecapnya dalam nomor 1 nek. Kalau menanya tuh kecap ini nggak, kecap bertelur malah mesti karena kami mungkin nomor tahu sih, menikah, data siput menikah orang hidup, gitu, naik konsol segi pilarnya sing siji, orang hidup uang enaknya mengenal, lirik-lirikan, lirik gue naik, kok kami terus lah, ini sekolah gunung kami yo. Oh, tapi ini sekolah ketika mulanya ini, benar tuh tiba-tiba besok apa yang kembang ada jadi apa ini? Itu kan berbuatan tas nah, setunggal malik, kalau satu nikah yang ngarepkan rai nasi nikah tetap berapa? Cuma 10 baru, nikah sampai sepanjang 10 tahun lah, seperti itu, namun kami jeneng dewe-dewe. Kalau nanti lu jangan jauh setuju, pengen nak setuju. Kalau kadang-kadang bapak sama sepuh,
Kau warungipun ketutup jacuan iku manggep kok opo ini saya gimana gini apa piyambakipun kantun gadah setunggal ring padahal kalau karya laki-laki ajeng sebelahipun aku jaluk sebelumnya tapi mungkin siji nek kurang sayur nanti malah kurang sayur entek sego dhisik sayur cukup sebelah iki sing siji untuk wong semu keprabon kalian contoh sego dhisik sing sepanjang trotoar selatan kok ternyata mereka orang mongso bersaing juga nek tamune mandeg nang kono ya sing rezeki dhewe nek engko mandeg nang kono ya rezeki dhewe aku ya nek wis rezekiku ya mandeg dhewe nah rasakan kula ningali iki bentuk wujude wong cilik wong cilik nek dhewe-dhewe ora bakal urip kok kita terus ora bakal urip dhewe iki kalau wae lirik-lirik ana sesuk ana saka Gunung Kawi ya tak sebati kembang gede wes mulai kalau kunciipun menawi kita ingin tetap budget itu beruntung informasi nak menawi wonten tetap ada campur tipun kotor ya pokoknya ora ana sing padha sehingga ya wes pokoknya pilih di dhewe artipun sing didol lah padha nek golek padha kowe dodole tak liyane ngerti nak liya ya sabun kotor tadi saja kalau menaik jujur ya tambah hidup mau nek kene kok dene tetep podo-podo urip ajeng ngono terus iya kalau salah tunggal memang kalau kalian Pak Bambang beberapa kali kalau yang akan sebut apa iya nek polo konco-konco itu jadi sing gede disamat sebetulnya disamat kalau benar mikirin disamat namun mikir nak dosa lingkungan mulut tiba-tiba ngadep mat-mat nih loh Pak begitu tindakin mati warung cilik-cilik mati kabeh wong tonggone jejer bedondok terjadi selawe itu sebelah mat menika dodol pating ora kuwi pilih punang nak sing mat kuwi mau ngirit 1.000 rupiah mesti enggak padahal iki tonggone iki nek kepayon ndok ngomong ini anake nyepulake anake yo ben sudah mau tuku yo pilih sing murah jelas nah ini kok asline yang sedar sebab kalau mikir ya supaya ora cukup empat mau yo lajeng ada teman-teman dia kan ngecek om istilahnya kok duduk bareng-bareng sesasi ini gue apa tuh itulah ngapain toko bareng toko terutama memenuhi kebutuhan dasar sebelum butuh beras tuh mesti mendadak caranya yuk ngapain toko kayak gini sami-sami sarang-sarang ngapain toko sing berdoli beras kan satu itu jalan terus apa mana saya kebutuhan kenali kebutuhan pokok bahasanya bibliotek paling lah mendukung kalau itu pun yang nangkono dodol selawi toko itu dodol ini kan itu tidak apa saya buku itu rayu aku konek setahun bisa-bisanya dikumpul oh ini toko ini bandiku sakit yuk dicoba ini aku jokoran kacek saya pun yang sing duwe mat kalau itu sing duwe aku dengan aku badani saya mungkin aku dewi iku napo ngomongin gampang maksudnya ngomongin gampang ning lakoni yo mungkin gampang angel nah ini kok salah setunggal beberapa penjelek pemikiran setunggal balik bahwa wong cilik bisa nurut udah nek orang juga lah kali pasti pak saling membunuh saling mematikan dan orang kok bunuh dibeli
membunuh kehidupan ekonomi ya. Jadi itu ada contoh alangkah baiknya kalau kita itu tetap menjadi hidup dalam beberapa kehidupan. Saya paling mendapat berita itu kuliner mesti butuh. Satu bulan mesti butuh blok. 3 blok. Beras, gula, minyak, udah ini 3 kan gasnya kan. Gas. Tapi kalau jadi ini gas itu bantu KTP. Gas. Tapi kalau kita menawi mangke berarti rampung memperkuat Pak Biko nak sama nonton Pak Biko ngatur bareng-bareng kegiatan dagang memberi bunga pun kembang dan malik nanti petani saran-saran itu rumah sakit pun kelola saran hasil jebul openi saran-saran hasil yo biasanya iki diurip ayo wong iki urip awake dhewe lagi iki ayo diurip bareng-bareng diuripi bareng-bareng supaya nguripi kita sedaya. Tapi mamanya cukup dihitung lah ya, misalnya sak kelompok ini duwe lengo sak mililiter seminggu atau sesasi gitu ya. Bareng-bareng ayo gawe usaha sing nyepaki lengo nggo anggota. Nyepaki undang tidur anggota. Mulai mangke menawi ngersakaken dok kira-kira tuh karena bidang terus ya kan dok beda dari ini kok tabungan usaha ternak ayam ternak betul daging nah oke kita iso dihitung sepakat ya sing nyampe bidang bareng-bareng apa malih nah menika napung gagasan gagasan untuk lebih memperkuat paguyuban dengan sampul pun sebenarnya ramai saran-saran oleh para masyarakat sampai terkait dengan mungkin sedikit banyak dengan masalah keuangan pun ya kita melakukan water simpan pinjam pun tapi harapan pulau lebih banyak simpan jangan pinjam mulai sakit betul mulai sakit kita lebih banyak simpan sehingga memperbesar kesiapan kita saling tolong menolong dari sampai atas sampai dari dan mati kalau efek dari teknologi kalau orang sampai kok ugatnya itu apa? Yang itu duit dan itu kita gitu. Jual banyak cerita di pun dan kata, ya memang gampang mengulang data, klik terus esok gitu teko nomor duitnya pena, wajibnya setorku ya sih untuk pikir, ya kan bisa tidur lah pokok untuk setambah. Di satu sisi ya, namun yang kedua jadi ya saya ini yang pakai 3 pakai. Alat beri gampang, alat itu bakal gampang, orang perlu tekan berhenti. Jadi apa-apa gampang keturutan, tapi sing dipikir sing diluluti kalau bangga ya, namanya kawasan alam pulau. Saat ini sing penting, sing kudu hati-hati ini ngerem konsumsi. Ini konsumsi itu memang betul-betul kan mau kepengen ya Pak Dewa kepengen ya perlu dunia ini dipek dewe kepengen lah tapi ya caranya kita mengadakan konsumsi untuk lebih pada memenuhi kebutuhan kita mungkin ya sing betul kita memang itu ya lah merasa sih masih caranya bayar itu motor tekan jalan tapi wajibnya bayar so perlu mikir maling juga terus monggo kita saat kondisi kita sekarang ini memang terus terang ya tidak baik-baik saja udah kabel ya akhir-akhir ini kok kita juga
sudah pernah kita saran-saran sapi atur kebutuhan kita kalau yang keluar teman kalau ingin kehidupan kita langsung sare mengelola sendiri saran-saran tetap jalan jalan sana. Nah belum tentu mereka akan terapkan pakai tanya jawab dengan kata gitu. Bat-batan di rumah untuk kok bat-batan rasa untuk rasa mungkin lain nanti kalau saya sakit nanti apa atau sampai apa saran pun dari saya atau belum mas? Saya mau menyampaikan apa yang dibawa Bapak tadi, bahwa setelah tadi saya mendengar sendiri itu saya baru paham bahwa programnya yang Jumat itu ya, itu tidak hanya pinjam tok gitu. Jadi mungkin dari semua anggota itu pemikirannya sama, jadi tidak paham bahwa itu sebenarnya suatu kayak semacam kayak operasi gitu kan, saya kurang gitu seperti itu. Untuk jadi mungkin nanti bisa dijelaskan pergerakannya ini seperti apa. Terus maksudnya itu biar seperti yang tadi saya utarakan, biar betul-betul paham bahwa tidak hanya pinjam tok terus setelah itu selesai gitu. Yang diharapkan bahwa tadi kan itu berjalan terus tadi gitu. Nah, mereka itu mungkin tidak paham pergerakannya seperti apa. Ya. Terima kasih. Yang dimaksud Pak Gilbert itu yang tidak tahu, mungkin dulu kan hanya bertemu sekali, dijelaskan bahwasanya dari pihaknya UA Pak Gilbert itu kan mau mengadakan simpan pinjam di situ. Kalau memang programnya itu kayak yang disebutkan di mana tadi yang, nah itu yang selama tahun 91 dan sekian juta kan kita juga belum paham apakah di sini itu yang namanya simpan pinjam itu operasi untuk paguyuban yang mengolah dari pihaknya Pak Bambang atau gimana kan kita juga tidak tahu. Misalkan ada pengarahan, oh ini operasi wajib iuran wajibnya sekian gitu kan, nanti waralabanya juga untuk untuk paguyuban juga. Nah, mungkin diberi bimbingan lagi pada sebelum. Saya ucapkan terima kasih juga pada dari adik-adik UNS yang itu bisa berhubungan TV-nya dan apa narasumber semuanya. Saya di sini sebagai anggota dari Keputusan PKL Barat ingin menanyakan masalah program-program yang real untuk dilaksanakan di Kota Barat, karena kita sendiri tidak paham apa yang akan diterapkan di situ, terus bagaimana sistemnya itu kita tidak tahu. Kita pengennya ya umum aja bodoh asal sistem bagaimana. Nah kalau memang itu ada program yang mau diterapkan, itu sistemnya bagaimana, tolong dijelaskan dengan detail. Kalau dari tentunya dari adik-adik mahasiswa juga yang pelaksana, sebenarnya kan di sini sebagai pelaksana, untuk mungkin tugas akhirnya mereka kan, kalau bapak-bapak narasumber mungkin sebagai inisiator atau apa seperti itu. Tapi kan yang praktek langsung itu kan para mahasiswa. Jadi kita juga berharap dari para mahasiswa ini juga bisa menjelaskan. Jadi bukan dari bapak-bapak sebagai sendiri,
Tapi kami berharap dari mahasiswa, jadi mahasiswa itu tahu permasalahannya, tahu prakteknya, jadi tidak hanya mengekor. Dan jadi nanti suatu saat mereka pakai dalam masyarakat kan terpakai. Gitu Pak. Saya minta dari mahasiswa nanti menjelaskan bagaimana program-program yang diterapkan. Dan saya terima kasih kepada narasumber yang menginginkan kalau memang program itu berkelanjutan. Saya sungguh apresiasi dengan apa yang tadi, karena program itu kalau tidak berkelanjutan tidak ada artinya, terpotong-potong. Itu aja mungkin, sementara itu aja saya ingin penjelasan dari program-program apa yang akan diterapkan dari adik-adik itu nanti. Mungkin kita bisa kolaborasi atau nanti kalau kita ingin ada masukan, kita memberikan masukan itu juga saya pengennya bisa saling menerima dan bisa saling menguntungkan. Terima kasih Pak. Sebetulnya arah dari dikumpulkannya hari ini itu masih belum jelas. Terus terang aja Pak. Jadi maksud dan tujuannya apa? Karena saya mendengar bahwa ini mau diadakan KKN gitu, untuk mahasiswa ke depan. Nah ini yang kami pertanyakan, apa yang akan dilaksanakan pada saat KKN itu, kemudian apa yang perlu dari kuliner itu, dari anggota kuliner yang disiapkan, atau apa yang perlu diberikan pada mereka, kemudian jadwalnya kapan, kemudian itu apa seperti KKN yang sudah, karena yang kami lihat itu KKN biasanya kan di desa gitu ya, ini di kuliner. Nah ini nanti sisanya bagaimana? Apakah setiap hari itu juga datang membantu pada pelaksanaan kuliner ya gitu, kemudian hak apa mereka yang bisa diberikan untuk mereka. Kemudian dari kuliner itu, kalau di KKN yang biasanya itu kan kadang di desa, kepala desa itu memberikan nilai pada mahasiswa. Nah ini nanti apakah juga perlu memberikan penilaian semacam itu? Mereka datang ke tempat kita, kemudian bekerja, yang ikut membantu permasalahan-permasalahan, kemudian saling sharing, kemudian kita juga memberikan penilaian apa enggak terhadap mahasiswa itu, ya. Nah itu perlu dibesarkan karena kita nggak ngerti, ya, moro-moro ayo apa BJP bela itu karena tidak siap, ya. Jadi kita akan juga membantu mereka memberikan masukan pada kita, memberikan suatu arahan-arahan yang untuk perkembangan kuliner, mungkin begitu yang saya pikirkan. Kemudian si pemilik kuliner dalam ini para pedagang memberikan penilaian, oh ini mahasiswa itu ya benar-benar bekerja dengan baik seperti apa yang diarahkan. Nah itu yang saya maksud demikian. Jadi kita masih rancu ini apa atau sebetulnya yang mau dikerjakan saat ini, apa yang mau dibicarakan pada saat ini untuk permasalahan mereka. Gitu. Demikian Bapak, terima kasih atas waktunya. Kembali. Sementara yang terkait dengan saya tadi, saya menceritakan masalah di Nogosari, Bapak itu memang awalnya sempat tidak cukup. Jadi dia sudah ditetapkan setiap bulan itu rutin harus menabung. Kemudian ada uang berapa itu dipinjamkan ke anggota. Terus setiap bulan terus sudah tahu berapa nilai uangnya, tapi begitu meningkat dipinjamkannya juga meningkat terus dengan jumlahnya dikumpulkan terus. Nah sampai sekarang itu bisa terus. Jadi prosesnya memang simpan pinjam pada awalnya.
Dan saya cerita 91 sampai sekarang, monggo kalau sudah bayangan duit juta, 5 juta ya jangan gitu. Ini proses untuk mencapai itu menjadi problem besar. Jadi, itu perlu satu niat yang luar biasa dari angkutan. Dan kaitannya bisa-bisa saja kalau nanti uang itu banyak, itu bisa dipinjamkan di luar angkutan. Kan sudah ada berpikir begitu karena sudah pinjaman anggota sudah tidak butuh duit lagi, harus sudah utangnya cukup gitu, sehingga kadang-kadang sudah kemarin sudah Pak ini sudah ada kelebihan dana mau diapakan. Nah ini jadi masih kita pikirkan untuk solusinya. Ini yang terkait dengan kejadian kami dan kami kesini nanti memang diminta untuk panitia jadi KKN itu untuk cara tentang ya apa yang ada dalam pikiran kami sehingga kami relevan dan kalau itu diterapkan di Kota Barat kalau bisa membangun modal sendiri mungkin Pak tadi juga bisa nanti mengembangkan dengan teknologinya. Nah ini apalagi beras semua kebutuhan daripada kuning bibi lumpuknya dari siji berasnya pirang kilo jadi sing ngurus sopol ditambah sing ape beras gula teh minyak segala macam wis sesuk sore tekoi dan kami wis bahan-bahan sudah tersedia dan dicukupi oleh anggota sendiri. Orang pikir untuk berarti tinimbang tuku neng jobo ya tuku neng rukune dhewe tuku jobo ya ora ketok tahun berapa sisa ya bersyukuri. Ini kira-kira prinsipnya begitu pengalaman kami. Nah, monggo yang tadi Pak Ibu bilang ngomongnya gampang, tapi prakteknya ini yang menjadi problem. Tapi kalau ada kesadaran sedikit saja bahwa kita mau berkorban setiap bulan saya ketahuan paksa betul buat saya yakin dengan niat dan besar itu akan bisa membangun modal sendiri. Dan tidak perlu lagi kita berhubungan dengan kalau urusan pinjol, dengan pinjol. Sekali kena pinjol, hancur itu. Nah, jadi kira-kira itu Mas Agus jawaban saya. Itu ada cinta pinggang itu yang relevan dengan saya. Ada pertanyaan untuk saya lagi tidak ya cukup ya. Mungkin Pak Heru mungkin. Adik-adik ini juga punya program. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan? Nah, silahkan disampaikan dulu. Syukur-syukur nanti bermanfaat. Nanti bisa untuk komunikasi selanjutnya bisa dengan Pak Agus, gitu ya. Mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak bisa, atau Bapak itu menginginkan apa, barangkali nanti bisa kita kerjakan bersama. Gitu ya. Ya, silakan. Yang pertama terkait pencatatan keuangan. Jadi nanti kami mahasiswa KKN akan berupaya mengembangkan sebuah aplikasi pencatat keuangan yang secara sederhana yang dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan program pencatatan. Nah, jadi pencatatan itu penting karena dengan pencatatan tersebut kita dapat memantau bagaimana arus kas dari usaha kita. Kemudian yang kedua, kita juga dapat lebih mudah mengambil keputusan entah kita akan melakukan investasi atau melakukan pengembangan usaha atau untuk melakukan diversifikasi produk dan lainnya. Kemudian yang program kedua terkait branding UMKM. Jadi branding di sini itu seperti promosi. Jadi di sini kami mahasiswa akan membantu Bapak Ibu untuk mengusahakan bagaimana usaha Bapak Ibu ini lebih terjangkau oleh masyarakat di luar sana. Jadi kami akan membantu Bapak Ibu dalam program promosi entah nanti di media sosial ataupun di media-media lainnya. Kemudian yang ketiga yang ketiga dan keempat yaitu terkait pengadaan kota aspirasi dan survei kepuasan. Jadi nanti secara berkala kami akan melakukan survei kepuasan kepada tamu-tamu yang hadir di Kota Barat. Kemudian nanti dari apa yang disampaikan pelanggan akan kami olah datanya dan akan kami sampaikan apakah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan apakah ada beberapa hal yang harus ditingkatkan itu dari sisi pelanggan. Sampaikan sebelumnya. Selanjutnya saya membuka kembali sesi diskusi kepada Bapak dan Ibu untuk menanggapi program kerja yang telah dipaparkan oleh kelompok kami.
kami sangat membuka akan ada saran atau ada tambahan program kerja yang dibutuhkan selama kami KKN di Kota Barat. Monggo Bapak dan Ibu. Maaf, ini mungkin masuknya harapan atau unek-unek dari saya pribadi. Dalam beberapa waktu terakhir ini kan Solo ada event selalu kuliner, yang di Mangkunegaran, yang di mana itu selalu ada kuliner, dan kuliner itu biasanya yang diajak tenan-tenan yang sudah ibaratnya berkembang, yang sudah terkenal, yang sudah kadang seperti itu. Kayak kita yang berjuang dari awal itu jarang diajak untuk festival seperti itu, dan akhirnya itu efeknya kita sepi, gitu. Kita sepi. Saya berharap mungkin dengan Mas dan Mbak mahasiswa masuk ke kita, semoga ada event yang benar-benar bisa mengangkat nama Kota Barat untuk dikenal. Saya berharap seperti itu, karena dari event yang kemarin banyak dari mana-mana kenalnya yang event baru, kawasan yang baru. Kayak kita yang berjuang dari awal, dari berapa puluh tahun, itu terkenalnya hanya sebatas, tidak seperti yang dari baru. Itu unek-unek atau harapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa dibantu dalam hal promosinya lewat digital. Kalau sekarang kan tentunya Instagram sebagainya, ini tolong diliput warung-warung kami sehingga kamu bisa dikenal di masyarakat seperti warung-warung yang kita lihat di dan lainnya. Itu akan tambah kenal dan bisa dikunjungi dan penasaran enak atau Pak Ibu. Jadi ya itu bisa kita ada kita kami canggih-canggih dalam hal teknologi medsos. Terima kasih saya itu Mas Manajer. Terima kasih. Kita berharap dengan adanya KKN dari UNS memberikan pada Kuliner Kota Barat yang intinya laris dengan 5 program yang akan dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan pandangan saya yang beliau pertama kepada sebelum ke program masih ya, kepada pedagang Kota Barat yang perlu dibenahi dan disepakati bersama. Dan ini sebelumnya tidak pernah saya dengar ya, setiap bulan-bulan sama tidak pernah, mungkin atau saya nggak tahu ya, belum pernah bahas. Iya supaya bisnis kuliner kita itu rapi. Yang mendasar saja ya, jadi kuliner itu yang kita harapkan dari semua pedagang, pastikan semua masakan enak. Ya. Soalnya bahan kuliner itu semua sama ya. Kalau ayam nggak ayam, daging daging. Saya sudah melakukan survei di Kota Barat. Jadi ada beberapa yang memang kurang enak gitu. Saya yakin ya menemukan masakan yang enak itu kita tidak boleh ambil. Sekarang itu coba sampai menemukan masakan yang enak sekali. Misalnya masakan versinya ayam, kita coba. Nah, kalau semua itu kita lakukan setiap menu ya, dan semua lakukan itu, ya, pasti akan menarik.
Sebagai contoh aja, Jeko itu ya, satu produk donat itu sampai ratusan kali yang dicoba menemukan rasanya. Contoh-contoh itu aja. Jadi coba mari kita kembali apa itu ya, perbaiki ya. Pastikan semua masakan kita sajikan enak. Entah itu masakannya apa, Pak So masakannya apa, Pak Yudi masakannya apa, semua pastikan enak. Saya pikir bikin makanan itu nggak susah kok. Mau ibu sekalian siapa dimasak, pasti nggak. Gitu. Kalau sudah semua masakan enak ya, dengan kualitas yang bagus, kita berikan pelayanan yang bagus, pelayanan yang ramah, terus betul-betul rukun dengan sebelahnya. Supaya kalau misalnya ada mobil yang berat tapi tetangganya kita lain dengan baik. Terus yang kedua, berikan harga yang wajar. Masakannya enak, pelayanan yang bagus, ya. Terus harga yang terjangkau, ya. Dan yang tidak lupa lah jawabannya, kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa. Kalau sebagai umat Islam ya, kita harus belajar doa. Doa itu sangat menentukan dengan kita atau tidak. Ya. Kalau orang Islam ya, silakan aja. Kalau ada amal-amal tertentu yang benar dilakukan. Kalau saya misalnya ya, saya biasakan sholawat. Jadi kalau Bapak Ibu pelanggan ya, daripada ngomongin tetangga, ngobrol dan saya dalam hati sama sholawat. Allahumma sholli ala terus. Jadi doa itu sangat penting, sangat penting. Jadi saya coba kita kembali perbaiki itu. Pastikan masakannya. Yes. Kalau masakannya jamin pasti laku. Nah terus. Kalau itu dilakukan kaitan dengan teman-teman dari majelis nanti ya sudah kita bantu dalam segi marketingnya, ya. Dari segi social network. Dari Pak Joko ini sudah bersponsor dengan musik, dari musik lebih baguskan lagi. Apa ditambah apa lagi? Ya. Dari musik itu sangat menentukan. Saya punya kafe dengan ada musik sangat membantu sekali. Ya. Tapi saya jadi ramai. Jadi Pak Jokowi punya live musik sekolah betul-betul didukung yang baik. Jadi yang saya ulangi lagi, yang pertama yang harus dilakukan, pastikan semua masakan kita, pelayanan yang bagus, harga yang tidak mahal, berdoa. Apalagi kuliner ini ya kita sama-sama tahu ada faktor-faktor X yang di luar teori yang bisa kadang-kadang kurang melakukan. Terus yang kedua, kita itu kelompok bersama yang kita harapkan semua laris. Jadi kalau kita nggak laris, doakanlah tetangga kita yang suka laris supaya semangatnya itu sama. Karena dari 40 dapat itu tidak semuanya laris, dan tentu aja yang laris, silasi laris ini. Nah, terus dengan teman-teman Indonesia sudah tahu bukan di luar itu ya. Yang 5 program disampaikan itu kalau